Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke. wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Asidik dari bagian tim Pusdatika Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiyah. Nah, sekarang saya ingin menjelaskan bagaimana cara untuk pengoperasian atau pengisian SIMAK bagi mahasiswa-mahasiswi semester 1, 2, semester 1 dan 3 yang belum mengerti. Oke, kita langsung saja. Ini saya share screen. Kelihatan nggak? Oke. Pertama-tama kalian buka Google Chrome. Google Chrome itu bisa lewat browser apa saja. Kalian buka Google, bisa lewat browser apa saja, bisa dari Microsoft Edge. Kalau dari smartphone itu bisa dari Google Chrome, Google ya, yang jelas aplikasi browser yang bisa melakukan pencarian lewat website. Setelah itu kalian buka SIMAK IAIKI. Setelah itu nanti akan tampil SIMAK IAIKI ac.id. Oke. Nah, di sini nanti kalian masukkan username dan password. Username dan passwordnya itu berupa NIM dan NIM ya, NIM ya. Username-nya itu NIM dan passwordnya juga NIM. Saya akan contohkan satu punyanya mahasiswa. Saya contohkan satu, sebentar. Ini saya inputkan NIM dan passwordnya juga NIM. Setelah login akan tampil tampilan seperti yang ada di layar. Nah, setelah itu nanti yang perlu diedit itu ada biodata mahasiswa. Setelah mengisi biodata mahasiswa itu ada pengisian KRS. Nanti di akhir semester baru bisa cek nilai di nilai atau KHS ya. Terus di bawah ada pembayaran kuliah itu untuk berkaitan dengan biaya kuliah. Di sini ada pembimbing akademik dan di bawah sekali itu ada pengaturan. Kita mulai dari profil biodata mahasiswa. Oke. Di sini biodata mahasiswa saya contohkan punyanya si Inten Zuhriati. Ini biodata mahasiswa wajib diisi, terutama yang bintang-bintang merah. Jadi di sini diisi kewarganegaraan Indonesia, NPWP kalau ada diisi. NPWP itu nomor pokok wajib pajak. Jadi kalau yang sudah bekerja biasanya punya NPWP. Setelah itu mengisi NIK. Misalnya NIK-nya 161 004 10 08 96 0003. Di sini ada kelas. Kelas ini kita pilih sesuai dengan yang telah dibagikan. Jadi kemarin kan sudah dibagi kelasnya, misalnya kelas 1 PAUD ya, 1 IKT ataupun 1 PBA.
Nah, sekarang kami contohkan untuk kelas misalnya 1 PBA. Nah, di sini status mahasiswa, pilih mahasiswa aktif ya. Untuk jenis pendaftaran, pilih jenis peserta didik baru. Setelah itu, pilih foto profil. Nah, foto profilnya yang misalnya foto ini. Saya nggak tahu foto siapa, saya contohkan saja. Setelah itu, mengisi angkatan atau tahun masuknya tahun berapa ya. Setelah itu pilih program studi. Ini saya contohkan program studi pendidikan bahasa Arab, kelurahan. Ini wajib diisi. Misalnya, kelurahan RT 07, RW 04, nama dusun, Indralaya misalnya kan. Kecamatan Indralaya, Kelurahan Indralaya. Ini diisi sesuai dengan KTP masing-masing. Alamat tempatnya masing-masing. Setelah itu ada yang namanya mengisi daerah lagi. Provinsi. Pilih Sumatera Selatan. Kabupatennya Oganilir. Jenis tinggal. Jenis tinggal di sini bisa pilih misalnya bersama orang tua atau ikut wali atau ngekos atau asrama atau di panti asuhan dan lain-lain ya. Saya contohkan misalnya mengikut bersama orang tua. Jenis kelamin perempuan. Setelah itu nomor telepon. Yang jelas yang ada tanda bintang ini wajib diisi ya. Terima KPPS. Nah, ini terima KPPS bertanda bintang. KPPS itu bagi mahasiswa yang mendapatkan beasiswa. Contohnya seperti misalnya beasiswa KIP atau misalnya dapat bantuan dari bantuan beasiswa dari Basnas dan sebagainya atau dari pemerintah ya, Kemenak dan sebagainya. Itu diisi, tapi kalau misalnya tidak menerima tidak apa-apa. Nomor KPS-nya juga dikosongkan. Setelah itu ada agama, pilih agama. Setelah itu golongan darah. Untuk di bawah ini ada jalur pendaftaran. Nah, jalur pendaftaran ini dipilih seleksi mandiri PTS. Jadi perguruan tinggi swasta, jalur masuknya itu jalur mandiri. Tanggal masuk kuliah itu tanggal 3 ya, Oktober 2022. Nah, di sini ada mulai semester. Kalian masuknya tahun 2022. Setelah itu semesternya semester 1. Jadi cara pengisiannya ada di contoh di bawah 2022 1. Artinya menandakan kalau kalian itu semester 1 ya. Setelah itu ada alat transportasi ke kampus, misalnya jalan kaki atau naik motor atau naik angkutan umum ya, bisa dipilih sesuai dengan yang kalian pilih ya. Misalnya menggunakan sepeda motor, boleh. Atau misalnya jalan kaki karena dekat. Oke, di sini email ya diisi saja. Terus nama ayah wajib diisi. Terus lagi ini kalau untuk detailnya bisa lihat di kakak, nomor nik ayah berapa ya, tanggal lahir ayah, terus pendidikan, semuanya ini wajib diisi. Jadi biar datanya itu sinkron nanti langsung, karena kalau dari awal salah itu sampai akhir juga bakalan salah namanya. Nanti di ijazah salah baru mau protes. Itu sejak awal sudah dikasih tahu. Untuk pendataan ini wajib diisi semuanya. Ini karena hanya contoh jadi saya isi
Karena saya nggak tahu datanya ya, punya Inten Zuhriati tadi. Ini jumlah biaya masuk. Berapa jumlah biaya masuk untuk program studi Bukan. masing-masing ya? Misalnya Pi itu 2.400.000. 2.400.000. Ya, 2.400.000 7.300.000, Tad. untuk regular B Pi Beda-beda, misalnya. beda prodi. Ya, sesuai prodi nak? Ya, sesuai prodi ya. Ya. Misalnya 2.300.000 ya. Ada 2.400.000. Ada Ya. juta. Ya, Iya, seperti itu. beda-beda, Tad. Nah, ini saya contohkan misalnya 2.300.000. Yang jelas yang ada tanda bintang merah itu wajib diisi. Ini judul skripsi nanti kalau misalnya kalian sudah skripsi ya. Setelah itu wajib untuk menekan tombol simpan. Kalau sudah semua diisi, perhatikan lagi. Setelah itu baru tekan tombol simpan. Kalau misalnya ada yang tidak lengkap, dia akan kembali lagi tampilannya merefresh seperti yang di depan. Nah, kalau ini sudah tersimpan, kelasnya sudah berubah ya. Misalnya mau ubah lagi foto, boleh. Silahkan pilih foto yang foto pribadi masing-masing, yang jelas fotonya foto formal ya. Nah, kalau ada perubahan di sini. Jadi ini bisa diupdate kapanpun. Oke, di bawahnya di sini itu ada status mahasiswa. Status mahasiswa itu hanya untuk ngecek kalau kalian aktif ya. Kita buka coba data status mahasiswa. Nah, ini status mahasiswa. Misalnya si Inten Zuhriati ini semester 1 dia aktif. Nah, semester 2 nanti gimana ya? Tergantung kalian yang kuliah. Selanjutnya cara mengisi KRS. Nah, ini juga penting, Ustaz, sangat penting. Ya. Ustaz, ini fotonya tidak bisa diunduh, Ustaz. Fotonya tidak bisa diunduh. Ya, Formatnya apa? Format foto itu kan ada ketentuannya. Misalnya JPEG, PDF. Kita kembali lagi. Bentar. Loading. Nah, hilang sini. Oke. Sorry. Oke. limit maksimalnya 5 MB. Mungkin itu kebesaran yang foto kamu tuh. Ya. Ya Iya. mungkin. Nah, ini ada batas maksimal ya. Nggak boleh juga melebihi kapasitas 5 MB. Jadi Oke. fotonya ukurannya yang sedang-sedang lah, yang kecil lah. Oke. Kalau sudah kita lanjut pengisian KRS. Nah, ini KRS penting. Jadi seharusnya itu sebelum kuliah kalian sudah harus mengisi KRS. KRS itu kartu rencana studi. Bagaimana cara mengisi KRS? Di sini ada tanda tambah data. Jadi kalau tampilan HP mungkin agak sedikit beda, tapi silakan dicari saja di sekitaran HP-nya itu ada tambah data KRS ya, tambah data. Nah, di sini sebelumnya pilih dulu semester. Nah, ini banyak nih semester. Jangan salah pilih. Kita sekarang di tahun 2002, semester yang dijalani itu semester ganjil. Untuk saya contohkan ini misalnya mahasiswa semester 1, kita pilih semester 1 ya. Nah, setelah itu pilih cek data KRS. Ini data KRS-nya. Ini NIM. Terus namanya Inten Zuhriati. Nah, terus kalian klik tombol tambah mata kuliah ya. Karena tadi sebelumnya kita pilih kelas 1 PBA, jadi nanti mata kuliah yang disajikan ini mata kuliah PBA ya. Ini dipilih salah satu-satu ya. Nah, misalnya Usuluddin, Usul Fikih. Nah, setelah itu tambah lagi. Pilih lagi di sini satu-satu ya. Lihat kalau misalnya mau menyesuaikan dengan jadwal yang
berikan itu lebih bagus ya. Misalnya mata kuliahnya ada 8 atau ada 7. Nah, itu diambil semua. Yang jelas ini harus diambil semua. Ini saya contohkan saja. Kita ambil. Oke. Semuanya ya. Dasar-dasar pendidikan. Ini mata kuliah yang dijalani untuk semester 1. Jangan sampai ada yang kelewatan. Ini nanti akan bisa diketahui berapa mata kuliah yang kalian ambil. Kalau kalian nggak ambil, ini berarti kalian tidak mengambil dan bisa saja mengulang mengambilnya untuk tahun depan ya. Karena ini adanya di semester ganjil. Nggak bisa di semester genap. Oke, setelah diambil semua, tinggal kalian scroll ke bawah, itu ada simpan KRS. Klik di simpan KRS ya. Nanti akan ada data KRS berhasil disimpan, selanjutnya menunggu persetujuan dari dosen PA. Nah, jadi ini KRS yang telah diambil tadi. Kita bisa ubah kalau misalnya ada kesalahan pengambilan mata kuliah, bisa juga dilihat. Nah, ini mata kuliah yang diambil. Dan yang terpenting kalian cetak KRS. Nah, ini setelah kalian klik download, nanti filenya akan ke download. Oke, jadi ini contoh KRS yang tadi sudah kita unduh. Nah, ini KRS-nya. Setelah itu, ini mata kuliahnya. Di print ya. Di print minimal 2 rangkap atau 3 rangkap ya. Yang satu untuk dosen PA, yang satu untuk kalian. Ngerti? Oke, Ngerti, jadi Ustaz. seperti ini. Ini tinggal di print, dicetak. Bukanya dari komputer ya. Ini nggak bisa dari HP. Kalau ada aplikasinya mungkin bisa. Oke. Sekarang kita lanjut kembali lagi ke simak Eki. Jadi tadi itu menunggu persetujuan dosen PA. Ini masih waiting. Itu artinya menunggu ya. Siapa dosen PA-nya kalian bisa cek di bawah, menu bawah. Itu ada dosen pembimbing akademik. Di sini dosen pembimbing akademiknya Ibu Tia Razimona. Ini dosen PBA, dosen tetap PBA. Ustadz, Oh ya? kalau dosen pembimbingnya belum ada, belum keluar maksudnya. Nah, itu sudah keluar, Dek. Jadi, untuk mengetahui dosen pembimbing, kalian sebelumnya harus mengisi dulu data kelas. Nah, ini ambil dulu kelas apa. Oh, Ya, ini sudah di-set. Set sesuai dengan kelas ya. Jadi, kalau misalnya kalian sudah ambil, nanti akan keluar dosen PA-nya. Misalnya di sini Ibu Tia Razimana ya, misalnya Ustadz Dafiq MED misalnya kan. Nah, itu iya ya. Ustadz. Iya Ustadz. Oke. Nah, sekarang saya akan coba untuk setujui ya punya si Intan tadi. Sebentar. Nah, sekarang saya setujui. Sebentar.
Jadi kalian harus menghubungi dosen pembimbing akademiknya, dan kalau ketemu langsung bisa langsung ngadep, atau kalau misalnya ustazanya jauh, kalian bisa langsung lewat via telepon ya. Duh. Sebentar. Oke. Kita cek lagi di KRS, kalau misalnya sudah disetujui, nanti tandanya itu akan berubah telah disetujui pada tanggal 7 Oktober 2022 oleh dosen PA-nya. Oke, seperti itu. Nah, nanti setelah ini selesai ya, kalian bisa cek jadwal ataupun perkuliahan di sini. Nah, di sini jadwal kuliahnya akan tampil ya. Misalnya 1 PBA, mata kuliah Pendidikan Bahasa Indonesia itu hari Senin jam 8 sampai jam 9, setelah itu bahasa Arab Selasa jam 9 sampai jam 9.30 sampai jam 11 ya. Dan seterusnya sampai ke bawah. Nanti Kalau Ustadz, oh, kalau jadwal kuliahnya belum keluar, jadwal ada. kuliahnya belum keluar. Iya, Sudah belum. di grup, itu sudah di-share di grup masing-masing, grup kelas. Kalau mau lihat di sini nggak ada. Kalian sudah ngambil KRS. Urutannya itu tidak boleh, ini harus berurutan. Pertama mengisi profil, setelah itu mengisi KRS. Setelah Iya. disetujui dosen PA, baru nanti bisa cek jadwal kuliah. Jadi harus ACC dosen PA dulu, dosen pembimbing akademiknya. Dosen pembimbing akademik itu nanti berlaku sampai kalian tamat. Sampai selesai kuliah, kalian bimbingan setiap semester sama dosen. Jadi kalau perlu itu nomor HP-nya disimpan biar bisa terus berkomunikasi dan berkonsultasi gimana ke depannya. Yang ESI belum dibagi Ya. kelas, Ustaz. Yang ESI. Ya. Setelah itu kita kembali ke menu yang ada di sini, yaitu pengisian KRS. Data KRS ini data KHS ini berupa nilai ya. Jadi ini kalian bisa nanti setelah kuliah semester 1 misalnya itu akan tampil, nanti nilainya bisa kalian cek sendiri tapi setelah kalian melakukan proses pembayaran. Jadi kalau misalnya mau lihat nilai itu harus bayaran dulu ya. Nanti bayarannya langsung ke bendahara nanti akan konfirmasi ke tim Pusdatika. Baru nanti akan bisa dibukakan. Oke. Jadi ini data KHS. Setelah itu saya akan jelaskan berkaitan dengan ini transkrip. Transkrip nilai itu berupa data seluruh nilai ya. Jadi nanti kalau misalnya sudah semester 1, semester 2, semester 1, 2 nanti akan tampil seperti itu. Sampai ke nilai semester 8 atau 7 ya, terakhir. Nah, di sini ada menu, saya akan jelaskan sedikit tentang biaya kuliah. Nah, di sini ada menu biaya kuliah. Anda belum melakukan pembayaran biaya kuliah. Misalnya kalian mau melakukan pembayaran kuliah, sudah lunas misalnya kan. Di sini ada menu tambah. Kalian bisa cari semester atau tahunnya kapan, semester genap atau ganjil ya. Setelah itu semester 1 misalnya, pilih semester yang tepat, yang sedang dijalani. Setelah itu cek data tambah mahasiswa. Nah, ini biaya semesternya 1.750.000 misalnya ya. Di sini jenis pembayarannya bisa via tunai atau transfer. Terus kalau misalnya transfer ke rekening misalnya BRI atas nama Stipki ya. Ustadz, Nah, di sini tanggal. Nah, tanggal misalnya tanggal 7 bulan 8
2022. Setelah itu nanti diklik tombol simpan ya. Ini karena belum bayaran saya nggak tahu ya. Jadi ini Ustaz, hanya gimana? contoh saja. Setelah itu selesai. Nak nanya. Aku malah Ya. baca tak muka yang biaya pembayaran itu. Kenapa tidak bisa? Ustaz nak nanya, ngapa yang aku masih belum melakukan pembayaran? Ya. Ya. Padahal udah bayar. Kalian yang atur itu. Jadi kalian buka menu di simaknya. Kalian buka menu pembayaran. Heeh. Ini kelihatan nggak? Kelihatan tak? Oke. Anda belum melakukan pembayaran. Iya, jadi harus bayaran dulu nanti baru bisa untuk cek nilai ya. Nah, untuk pembayarannya itu bisa dicicil 3 kali. Nah, untuk ngecek nilai nanti setelah lunas dulu baru bisa ya. Oh, Jadi, lunas dulu itu. tak? Iya. Nah, biaya kuliah nanti klik cek tambah data. Jadi pilih dulu semester yang dijalani. Misalnya tahun 2022 semester ganjil, semester yang dijalani semester 1. Cek tanda tambah. Nah, nanti akan tampil yang seperti ini. Ya, nanti tinggal pilih via apa ya. Nominalnya nanti kalau misalnya ini tidak sesuai, nah ini dipilih misalnya beda ya. Kalian masukkan saja nominalnya berapa yang kalian bayar. Oke. Nah, ini tanggal pembayarannya kapan? Setelah itu nanti klik simpan. Oke, itu. Sudah semua ya. Jadi ini menu-menu yang ada pada mahasiswa yang perlu dilakukan. Yang pertama itu mengubah data biodata mahasiswa. Setelah itu mengisi KRS. Setelah itu kalian cek siapa pembimbing akademiknya. Setelah itu kalian minta ACC sama dosen pembimbing akademiknya. Nah, ini yang terakhir pengaturan. Pengaturan ini ada menu untuk ganti password. Nah, jadi ganti password, isikan password lama. Password lama itu berupa NIM tadi kan. Setelah itu password baru. Setelah itu password baru. Disimpan. Setelah disimpan jangan lupa untuk diingat. Karena setelah itu kalian akan pakai lagi untuk login kan, yang pastinya. Dan jangan sampai akun simak kalian diketahui oleh teman-teman yang lain juga. Jadi ganti password ini perlu juga.